Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahul Huda dalam Bicara Bola. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait laga Nasional Europa League atau yang kita kenal dengan laga persahabatan atau laga adu tanding antar beberapa timnas di Eropa yang diselenggarakan oleh UEFA, yang mana UEFA menerapkan kompetisi ini merupakan kompetisi yang sangat beda dari kompetisi-kompetisi seperti Piala Eropa ataupun Piala Dunia. Namun di kompetisi ini yaitu setiap tim di benua Eropa diukur berdasarkan peringkat, yang mana dibagikan berdasarkan kelas-kelasnya. Ada yang kelas A di grup 1, bahkan di setiap kelas itu ada 4 grup, di mana masing-masing grup itu berisi 4 tim, di mana masing-masing 4 tim ini akan dipilih siapa juara grupnya dan akan ditandingkan untuk semifinal dan final untuk yang grup A, untuk yang tim A. Sedangkan tim B, siapapun yang juara grup di masing-masing grupnya di tim 1 atau sampai tim 4, siapapun jadi juara grupnya maka akan promosi ke tim A. Begitu pula untuk kelas-kelas yang lainnya. Nah, yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah National League atau National Europa League yang diselenggarakan di 2020, yaitu partai pembuka, di mana partai pembuka ini di grup A, di grup A di grup A tim 4, di mana ada 2 tim yang bertanding pada tadi malam, di mana kedua tim ini sangat populer. Kenapa? Karena kedua tim ini merupakan kedua tim yang gede namanya. Sebut saja yang bertanding pada tadi malam adalah Jerman lawan Spanyol. Bicara Jerman dan bicara Spanyol, ini adalah kedua kesebelasan tim nasional yang banyak mengenyam bahkan mendapatkan gelar dalam 10 tahun terakhir atau 1 dekade terakhir. Sebut saja Jerman. Jerman pernah Piala Dunia 2014 bersama Joachim Löw. Sedangkan Spanyol pernah Piala Dunia 2010 dan Piala Eropa 2008 dan 2012. Tentu kedua tim ini merupakan tim yang sangat memukau ketika dalam pertandingan. Namun di tahun 2020 generasi harus berubah. Tentunya pemain-pemain tidak sekaliber atau tidak seperti di tahun 2014 ataupun 2012 ataupun di 2010. Alumni di tahun 2010, 2012, 2014 itu semakin tahun semakin berkurang, sehingga tersisa hanya beberapa orang saja dalam tim nasional dari kedua tim ini. Kalau misalnya kita sebut pemain senior yang ada di Jerman, cuma tersisa Sergio Busquets, yang mana Sergio Busquets menjadi starting line up pada tadi malam. Sedangkan di Spanyol hanya tersisa 1 orang nama, yaitu Sergio Ramos, di mana semua pemain dari kedua kesebelasan ini memiliki pemain-pemain baru jebolan dari klub-klub besar yang ada di Eropa. Baik, kita akan bahas terkait masalah skema atau strategi dari kedua tim. Pelatih Joachim Löw serta pelatih Enrique menerapkan kedua kesebelasannya dengan strategi yang berbeda. Tentu jelas kalau kita ingat Enrique yang pernah melatih Barcelona, dia kental dengan 1-2 passing, yang mana 1-2 passing akan menghasilkan penyerangan serta permainan yang memukau. Tentu jelas ketika 4-3-3-nya Barcelona yang diterapkan oleh Enrique akan berjalan menarik karena ada seorang Iniesta pembagi bola. Namun di kesempatan kali ini Spanyol itu kehilangan duet mautnya di lini tengah, yaitu Xavi dan Iniesta. Nah, generasi ini membuat Spanyol tetap menggunakan 4-3-3 dengan pemain-pemain yang sekiranya mampu untuk memberikan permainan yang indah. Sebut saja dari segi center back, mereka tetap menggunakan Carvajal, Sergio Ramos,
Terus ada pemain baru, suksesor dari Gerard Pique, dan seorang bek sayapnya Juan Gaya. Juan Gaya ini sebenarnya bermain cukup apik ya di Valencia pada waktu 2017, 2018, 2018, 2019. Nah, di lini tengah mereka mereka tetap menggunakan pemain lama mereka, yaitu Sergio Busquets ditambah Thiago Alcantara, yang mana juga pemain lama tapi sering dibangku cadangkan karena ada peran Iniesta di waktu yang sangat bersamaan di tempo dulu. Makanya Thiago Alcantara walaupun pemain baru di sosok timnas, tapi dia merupakan pemain lama yang memiliki karakter serta cara bermain yang sama dengan Iniesta, Fabregas, Xavi, sama seperti itu. Terus ditambah Fabian Ruiz, di mana Fabian Ruiz ini 2 tahun terakhir sangat mencuat namanya di Napoli, bahkan di order atau diminati oleh klub-klub papan atas Eropa. Kalau lini serang semuanya baru, di mana di situ menggunakan Rodrigo, striker baru dari Leeds United yang mana sebelumnya dari Valencia, ditambah penyokong lini sayap mereka. Ada Jesus Navas, yang mana Jesus Navas juga pemain lama yang jarang juga dipanggil, namun beberapa tahun terakhir dia menunjukkan kapasitasnya sebagai pemain yang lincah. Makanya dipanggil lagi oleh Enrique sebagai lini sayap. Ditambah lagi sayap satunya adalah pemain baru dari Manchester City dari Valencia, Ferran Torres. Dengan 4-3-3-nya ini membuat Enrique bisa menerapkan one to pass passing serta penguasaan bola yang kiami. Nah, kalau kita masalah strategi, tentu jelas kalau kita bahas Joachim Low dengan biasanya menggunakan 4-2-3-1-nya di tempo dulu 2014, bahkan di 2016 Piala Euro 2016, bahkan Piala Dunia 2018 tetap menggunakan 4-2-3-1. Namun pada kesempatan kemarin Joachim Low itu memberikan formasi baru, di mana dia menggunakan 3 bek sejajar. Mungkin karena keperluan tim. Karena apa? Karena Joachim Low banyak memanggil pemain-pemain muda di situ. Di mana pemain-pemain muda ini memiliki kecepatan yang sangat di atas rata-rata. Sebut saja pemain yang tidak dimasukkan starting line up tapi memiliki kecepatan, yaitu Kimmich dan Gnabry dari Munchen. Tapi kalau kita lihat starting line up-nya, tentu jelas pemainnya juga cepat-cepat larinya atau memiliki sprint di atas rata-rata pemain lainnya. Di situ ada Timo Werner, strikernya. Terus ada Leroy Sané, strikernya. Ditambah Johan Drexler sebagai attacking midfielder, sebagai role di tengah, sebagai penyuplai bola untuk Sané dan Timo Werner, di mana Johan Drexler juga memiliki kecepatan yang sangat di atas rata-rata. Ditambah lini sayap mereka atau fullback mereka, di mana mereka bisa naik sama turun. Di situ ada Gosens, pemain dari Atalanta yang sudah terbukti dengan posisinya 3-5-1-2-nya atau 3-5-3-nya di Atalanta. Dia di posisi sebelah kiri, yang mana juga memiliki kecepatan untuk membantu penyerangan dan pertahanan. Di sisi di sisi kanannya ada Kehler. Kehler kita juga tahu di Paris Saint-Germain juga memiliki peran yang sama seperti Gosens di Atalanta, di mana lini tengah sebagai box to box-nya ada Kroos dan ada Gundogan, di mana kedua tim ini sudah tidak diragukan lagi kapasitas di lini tengahnya. Uniknya ada Emre Can di posisi 3 bek sejajar, ditambah Sule dan ditambah Rodriguez. Kalau kita bicara Emre Can, memang pemain ini serba bisa bermain di gelandang, bisa bek sayap, bisa menjadi bek tengah. Namun kita tahu bahwa Emre Can ini banyak memiliki kekurangan, di mana kekurangan dari Emre Can adalah dia tidak bisa untuk menahan bola lebih jauh dan melakukan passing atau telat turun. Sehingga kalau kita lihat permainan di babak pertama, banyak penyerangan dari Spanyol dari lini sisi sebelah kiri, di mana di situ ada seorang Emre Can dan ditambah seorang Kehler. Kita tahu Kehler dalam posisi menyerang dia bagus, tapi dalam posisi bertahan dia sedikit keteteran, sehingga Kehler dan Emre Can menjadi titik lemah di babak pertama. Ini dimanfaatkan oleh Enrique, di mana pemain-pemainnya menyusup dari sisi sebelah kanan dari pertahanan Jerman, di mana di situ ada Fabian Ruiz, ada Rodrigo yang bergerak dari sisi situ.
terus Juan Navas ketika switch dengan Fabian Torres, ini membuktikan bahwa pemain Jerman memiliki titik lemah. Bahkan kedua tim ini menurut saya di babak pertama saling mendekte satu sama lain, di mana mereka saling kehilangan bola, belum padu lah istilahnya, di mana kedua tim ini masih menunjukkan bahwa belum adanya kepahaman satu sama lain dari masing-masing pemain. Namun di babak kedua ada yang unik, karena Joachim Low menerapkan pemain-pemainnya yang cepat sprintnya, dimanfaatkanlah di babak kedua dengan Gosens yang berlari di belakang dari seorang back dari Spanyol, yang mana diberikan umpan oleh Kroos, yang mana mampu memberikan umpan api atau umpan matang kepada dari Gosens, umpan matang kepada Timo Werner, dan Timo Werner mampu mencetak gol. Kalau sudah satu gol, saya feeling ini bakal disusul atau diimbangkan oleh Spanyol, karena kita melihat setelah satu golnya dari Jerman menerapkan pemain bertahan, karena setelah Sané mengalami kelelahan dia diganti oleh pemain bertahan. Dari saat itu membuktikan bahwa Spanyol akan lebih geragas lagi dalam proses penyerangan. Terbukti 2 kali umpan Varian Torres, satu gol yang dianulir karena sundulan Ansu Fati. Sebelumnya Ramos melakukan pelanggaran. Yang kedua, gol lewat umpan Ferran Torres, yang mana mampu diberikan umpan tari atau umpan di depan mulut gawang oleh seorang pemain dari Spanyol yang mampu dicetak gol oleh Gaya. Ini membuktikan bahwa kapasitas seorang Ferran Torres ini sangat bagus untuk timnas Spanyol. Terlebih lagi, kekompakan tim serta semangat tim dalam memerankan perannya sebagai pemain itu sangat bagus. Ditambah lagi sangat bagusnya pemain Thiago Alcantara yang mampu memberikan kenyamanan di lini tengah, yang bisa mampu bertahan dan menyerang, serta memberikan umpan-umpan yang api. Gol 1-1 membuat pertandingan imbang sampai akhir pertandingan. Ini membuktikan bahwa kedua tim ini memang tidak bisa disepelekan, walaupun dengan pemain-pemain baru, tetapi kedua tim ini menunjukkan bahwa kapasitas mereka adalah tim unggulan. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan di review kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di Bicara Bola selanjutnya. See you guys.